13 Juli sampai 31 Desember. Ingat Prudential itu 1 tahun sekali ya, 12 bulan bisnisnya. Ketika tanggal 1 Januari, Bapak Ibu, Prudential mirip Pertamina. Tahu Pertamina? Mulai dari nol. Sehebat apapun Anda tahun ini, 1 Januari mulai dari nol. Pertanyaan saya, kalau mulai dari nol lagi, Bapak Ibu berarti harus tuntaskan perjuangan tahun ini menjadi lebih luar biasa. Setuju? Oke, saya nggak panjang-panjang, saya mau satu lagi tambahkan. Apa support Prudential untuk Anda? Bapak Ibu tahu yang terakhir keluar yang namanya cash booster? Yes, tahu? Berapa Bu dapat uangnya? 300, 600, 900. Kelihatan yang sering jualan, sering buka dapat jualan gitu ya. Dan kita tambah lagi boosternya. Itu lebih tinggi dibanding bulan lalu loh. Bulan lalu 300, 500, 800 kalau 3 case. Sekarang 300, 600, 900 ya. Setiap satu polis yang jual minimal API 6 juta, Bapak Ibu dapat 300.000. Oke? Tapi Prudential mau tambah lagi luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa cari nasabah baru, kita tambahin lagi 300.000 per polis. Oh ya. Boosternya saja berarti kalau ada jual satu polis ke nasabah baru, dapatnya 300 plus 300, 600.000. Sekarang taruhan sama saya, keluar cari perusahaan asuransi lain dimanapun di Indonesia ini, ada nggak jual satu polis dapat 600.000? Tambahan selain komisi yo? Selain komisi loh, ada Pak? Nggak ada, pasti nggak ada. 3 polis Anda jual, dapat total 1,8 juta di luar komisi. Keren nggak? Bilang sebelah, 1,8 juta tambahannya. 1,8 juta tambahannya, tambahan komisinya. Udah luar biasa, udah hebat. Pertanyaannya sekali lagi, yang paling penting apa tadi? Action, do-nya yang penting. 1,8 di luar komisi. Kalau nasabah baru, Bapak Ibu maksudnya apa? Nasabah yang benar-benar baru sebagai tertanggung utama. Jadi kalau saya pemegang polis, saya pernah beli buat anak saya, pemegang polis tertanggung utamanya anak. Jadi kalau saya beli, saya dapat. Bapak Ibu dapat maksudnya. Tertanggung utama baru. Atau nasabah lama yang tertanggung utama tapi sudah lapse sebelum 1 Juli 2018. Ada polis-polis yang udah lama, udah 5 tahun, 3 tahun, aduh udah lapse Pak. Itu dihitung nasabah baru lagi loh. Jadi 1,8-nya mau di luar komisi loh. Oke, Bapak Ibu, apa yang kita mau kejar tahun ini? Bapak Ibu punya goal apa tahun ini? Kalau tadi ditanya, udah puas belum? Belum, betul ya? Bapak Ibu, pertanyaan itu sangat penting karena sekarang adalah titik tolak Anda sampai 31 Desember. Apa yang Bapak Ibu goal cita-citakan dari awal, Bapak Ibu harus bisa capai. Betul? Setuju? Saya mau tanya, Bapak Ibu yang punya anak SD ada? Jangan ngaku single di sini semua ya. Yang sudah punya anak SD ada? Bapak ya? Anak SD-nya umur berapa Pak? 6. Namanya siapa Pak? Enggak, nama anaknya? Rizal. Bapak pulang nanti habis ini sore bilang ke Rizal, "Hey Rizal, tahun ini kamu tidak usah naik kelas." Istrinya dengar, ini bapak kurang ajar, langsung buak gitu ya. Kenapa? Pasti orang tua bilang ke anaknya apa? Naik kelas ranking 1, betul ya? Gak ada lah orang tua segeblek-gebleknya bilang jangan naik kelas, betul? Kalau bapak pulang, Rizal kamu harus nomor 1, ranking 1, naik kelas. Kalau saya jadi Rizal, saya akan bilang ini, bapak nyuruh saya naik kelas, bapak juga harus naik kelas. Jelek banget nggak? Apa maksudnya naik kelas? Naik kelas di Prudential Pak, harus promosi Pak. Mau? Mau promosi? Bapak Ibu jangan mau malu sama anak. Nanti anak kita nembak, bapak nyuruh saya naik kelas, bapak aja nggak naik kelas. Alkin kok 5 tahun. Bosen jadi agent, betul ya? Harus bosen jadi agent, harus cepet-cepet jadi apa? AAD. Karena kalau udah jadi AAD nanti cepet-cepet jadi AD. Bapak Ibu, support Prudential buat Anda adalah kita mau support Anda sampai AD6. AD6. Dan Prudential itu membuat bisnis baru, sistem baru dengan AAD dan AD, betul? Kenapa tujuannya? Saya kasih tahu, alasannya 2. Dulu orang mau naik AM berapa? Ada ingat? 2,7 miliar. Ngap-ngapan Pak, sampai hampir pingsan. Ya, udah setengah hidup, setengah mati, bahaya tuh. Tapi Prudential buat sekarang naik AD 1,2 M. Lebih mudah,
lebih mudah. Tahun lalu AM Anda harus mau dapat 100 juta, Anda harus punya AM on AM on AM, punya 3 AM-nya. Tahun ke-6, tahun ke-7, ke-8 baru bisa 100 juta. Sekarang dengan cara yang sama, rekrut dan promosi 2 agent jadi AAD, tiap tahun 2 AAD, tiap tahun 2 AAD. Akhir tahun ke-4 Anda AD1 udah dapat 100 juta per bulan, Bapak Ibu. Yang belum tahu nanti ngobrol. Pak Erwin Kirono mana kemarin? Udah gitu-gitu. Oh, Pak Erwin. Hampir ketemu ya, nanti kita cari ya. 96 juta, hampir 100 juta per bulan. Jadi pertanyaan saya, Anda mau 100 juta? Mau 100 juta? Gebuk yang kencang. 100 juta saya mau. 100 juta pasti saya mau. Yang udahnya komisinya 100 juta, jangan bilang 100 juta lagi, 200 juta gitu ya, 300 juta. Tapi 100 juta pertama itu penting. Bapak Ibu, kenapa saya berani ngomong gini? Kalau yang se-Indonesia cuma yang dapat 100 juta cuma 3-4 orang, saya nggak akan ngomong. Tapi yang 100 juta di Indonesia udah ribuan, Bapak Ibu. Yang 50 juta ke atas itu hampir 3.000 orang. Prudential. Itu duit semua loh, bukan daun. Jadi nyata, bener, bisnisnya terbukti. Pertanyaan saya satu, kalau Anda mau 100 juta per bulan, apa yang harus Anda lakukan? Do action. Nanti Buka Sandra ajarin dengan baik. Tapi satu hal, kalau Anda mau jadi 100 juta, pastikan tahun ini Anda promosi. Setuju? Setuju. Kalau udah jadi AAD, pastikan Anda mempromosi 2 AAD setiap tahun. Siap? Siap. 100 juta di tangan Anda, segera Anda dapatkan. Bapak Ibu, yang saya sampaikan dari kantor pusat adalah terus berjuang, semakin semangat. Prudential akan support Anda lebih luar biasa lagi. Ke depan banyak sekali kabar-kabar yang akan menggemparkan seluruh Indonesia gitu ya. Jangan saya sampaikan dulu karena belum pasti disiapkan, tapi sudah disiapkan. Maksudnya bukan pasti di launching bulannya, tapi dengar aja. Pokoknya Bapak Ibu kejar luar biasa, PGB, PSGB, PCB luar biasa, lakukan, PPH Plus sudah luar biasa, tapi support kita buat Anda semua tidak pernah berhenti. Ya, untuk region Jawa Timur sementara ini di caretaker sama asisten RADD-nya Ibu Amel yang tadi ya. Jadi apa-apa masih ke dia, tapi supervisinya RADD-nya masih ke saya gitu ya. Kita lagi siapkan untuk 1 RADD atau 2 RADD, nanti kita lihat, tapi intinya adalah kita mau support Bapak Ibu sukses semuanya. Bapak Ibu aja, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idi Suwardi yang telah memberikan review buat kita semua ya. Ya, luar biasa ya sambutan beliau hari ini, membakar semangat saya, mengingat kembali dream saya Pak Joni, dan juga pastinya dream teman-teman ya. Apa yang harus kita capai hari ini, yaitu 1, harus prestasi ya, trip ya, Copenhagen atau Oslo gitu ya. Kemudian yang kedua harus wajib promosi teman-teman ya, betul ya? Karena kan kalau nggak promosi nggak bisa achieve 100 juta loh Pak. Betul. Langkah pertama untuk bisa mendapatkan 100 juta promosi. Terus bagaimana dengan agent-agent yang masih pemula, masih ada Bali, masih ada Hong Kong? Anda bisa tanya ke leadernya ya, untuk Anda bisa capai. Karena itu semua disupport oleh Prudential untuk kita semua. Betul sekali Pak Joni. Baik, teman-teman tentunya tidak sabar gitu ya. Main speaker kita pada hari ini. Nah, beliau sempat ketemu sama saya. Iya, gimana Pak, ceritain Pak? Jemput sama Pak Edi. Pak Edi yang tadi loh sebelah saya itu loh, yang income-nya lebih gede itu loh. Yang mirip Bapak ya? Yang mirip aku. Tapi ganteng Pak Edi banyak ya? Ya, karena beliau lebih muda sih. Baik. Beliau income-nya banyak, tapi satu kali saya dan Anda income-nya juga banyak. Amin. Yang amin tak dong Amin. Amin. Tetapi kalau Pak Edi-nya berhenti, mungkin saya bisa nyalip. Tapi saya dengar Pak Edi tidak akan berhenti. Oh iya? Beliau lebih soge. Belum gitu ya? Kalau Anda soge, Pak Edi lebih soge. Karena tidak pernah mandek ya Pak ya? Iya. Setiap hari tetap prospek, meskipun Betul. beliau seorang owner, Iya. mencontohkan dengan menorehkan API produksi ya. Kemarin saya jemput sama Pak Edi. Iya, Buka Sandra ya? Paginya beliau masih BUP. Keren ya? Buka Sandra masih BUP. Oh. Income-nya bukan 100 juta, asetnya 100 miliar. Boleh dong tepuk tangan dulu ya. Triple loh. Tapi jangan bocor ya, kata Pak Joni. Mereka kalau
tahu kemudian nanti saya dimarahi. Iya, Tapi Bapak cuma kok bocor. ngomongin dia punya aset 100 miliar. Itu cicilannya bukan anak harimau, Pak ya? Ya, dia nyicil selama 18 tahun punya aset begitu. 100 Kenapa? Karena satu kali beliau akan punya dua income. Pertama passive income dari prudential, yang kedua dari asetnya Bapak Ibu. Jadi Anda kalau lemes, ayo ndang dijiwet seberani. Ayo coba dijiwit dulu temennya. Bangun, bangun, bangun. Bangun 100 miliar. 18 tahun, 100 miliar bagi 18 tahun. Setahunnya berapa Pak berarti Pak Yo? Nanti jangan. Kalau Anda Q&A bisa tanya. Dan jangan lupa Anda perhatikan baik-baik apa yang disampaikan beliau, karena ada door prize buat Anda. Betul. Mumpung ya ada Iya. fotografer Ayo, gitu gratis. Siapa yang mau mengikuti jejak kami sebagai MC? Iya Ayo, silakan bisa foto. kami cari kandidat gitu ya untuk bisa foto iya. bareng gitu ya gratis. Nah, paginya itu beliau masih BUB. Terus Sampai hampir jam 4 gitu ya. Saya sempat wawancara sama beliau. Terus gimana, di Pak? YouTube saya Johnny Johnson. Di Pak Bapak kok jadi promosi? Ya, semoga Subscribe ya. ini bisa menjadi Menambah subscribe. JOHNY spasi JAN. Itu ya teman-teman, boleh dong tepuk tangan dulu dong. Saya sempat wawancara Apa beliau. pokoknya manfaat. Paginya itu masih BUB. Oke. Kemudian jam 3 atau jam 2:30 beliau langsung ke bandara. 5:30 hampir jam 7 saya jemput beliau. Dan saya sempat wawancara beliau. Luar biasa. Sangat bermanfaat. Sampai tak rekam. Kenapa? Karena satu kali saya kepengen dengerin. Kenapa sih kok beliau bisa berhasil? Luar biasa. Awal mulanya Baik. beliau mengawali setiap hari 4. Kalau 4 nggak ketemu nggak boleh pulang. 4 calon prospek ya Pak? Iya. Oke. Kalau Kak Edi sebelumnya di perjalanan saya sempat wawancara beliau 18 orang ya. 14 orang dan harus 8 proposal setiap hari. Mantap, ya. Makanya dompet deh gak pernah kosong. Betul, gak ada tanggal tua. Lalu Anda 18 prospeknya tapi setahun. Mohon maaf. Jangan ditiru ya. Yang ditiru leadernya Pak Edi. Sebane kue 18 setahun apa 18 sedino. Jimet, gue dijemet gue. Ya gampangnya dijemet. Sambil ditanya ya. Oke. Nah. Pak, cerita selengkapnya tuh gak seru kalau Bapak yang cerita. Gitu ya. Temenan lu ya, ojo cerita lu ya. Tolong ya keep silent ya. Beliau udah hadir di tengah-tengah kita. Baik. Tapi lek rekaman ini soalnya ya. Mohon maaf ya nanti. Baiklah, teman-teman, kita tidak sabar lagi ya. Kita bacakan profil beliau, kita lihat seperti yang ada di tampilan di hadapan Anda. Kita lihat dulu. Thank you, Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Suhardi dan juga wakil dari RADD, Ketua Media, dan ADS Ibu Faras yang hari ini telah hadir. Kami persilakan untuk profil daripada pembicara.
silakan duduk. Fantastis ya, luar biasa. Senang sekali. Saya tanpa sengaja nggak dipesenin, udah dress code-nya udah bener belum? Ya kan? Putih sama biru ya. Karena zaman sekarang katanya zaman milenial ya. Jadi kalau dulu sharing mesti pakai jas gitu ya. Tapi saya bilang, waduh, saya hari ini harus sharing sepanjang hari gitu ya. Oh, mumpung zaman milenial boleh lah ya pakai ini, pakai sepatu cats ya, boleh ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Udah zamannya milenial ya. Oke, senang sekali akhirnya saya bisa sharing di Proof Solid ya. Sudah bertahun-tahun saya tuh punya satu ganjelan. Ganjelannya itu gini loh, saya itu kok nggak pernah sharing tentang education gitu ya. Teman saya gitu ya, nggak pernah sama sekali ya. Selama saya 18 tahun di Prudential itu belum pernah sharing di Proof Solid ya. Padahal education itu adalah teman saya yang pertama kali saya award night, itu saya duduk satu meja sama dia. Jadi orang luar kota yang pertama yang saya kenal ya dia, ya sama ada Hasan lagi ya, satu lagi ya. Kita duduk satu meja waktu award night saya yang pertama di tahun 2002 ya. Kita join 2002 kita award night, saya ketemu education ya. Nah, padahal Pak Edi sudah sharing tempat kita 2 kali. Jadi saya merasa punya hutang terus. Jadi begitu diundang saya langsung okein, langsung diinget terus gitu ya tanggalnya ya, harus sharing di tempat education gitu ya, terus solid ya. Jadi teman-teman, ini pertama kali dengar saya bukan? Yang udah, tapi pasti teman-teman sebagian udah pernah dengar di agency convention lah atau apa. Siapa yang pernah dengar saya sebelumnya? Yang udah pernah dengar di agency di tempat lain gitu, dikit sekali gitu ya. Oke. Di YouTube ya, di YouTube ya. Cakepan di YouTube apa cakepan orangnya? Oke, teman-teman, boleh ya saya cerita sedikit background saya, bagaimana saya bisa join, karena kan teman-teman belum pernah dengar sebelumnya kan, ya. Jadi rata-rata masih belum kenal ya. Jadi saya cerita background saya sebentar, boleh ya? Jadi saya dulu adalah seorang auditor, ya, kerja di kantor akuntan terbesar di Indonesia. Jadi kalau orang yang lulusan accounting punya cita-cita pasti bekerja di perusahaan seperti itu ya. Jadi belum lulus saja kita udah aduh kalau bisa mah ya masuk ke the big five ya. Istilahnya tuh the big five. Seluruh dunia ada 5 company yang terbesar kantor akuntan, konsultan ya, kantor akuntan terbesar. Nah, the big five ini salah satunya adalah tempat yang saya bekerja dulu ya. Bahkan tempat bekerja saya dulu itu ya, nggak apa-apa saya sebut nama, Arthur Andersen ya. Arthur Andersen itu memang masuk the big five di dunia, tapi di Indonesia dia nomor 1. Nomor satunya nomor 1 yang jauh dari nomor 2 ya, besar sekali ya. Jadi saya waktu lulus, di hari kelulusan saya diterima di company seperti itu, senangnya luar biasa ya. Terus saya bekerja di sana dengan sungguh-sungguh dan akhirnya saya nggak tanpa disadari sudah 8 tahun di situ ya. Karena di sana tuh persaingannya tuh sangat ketat ya. Jadi kita harus perform the best. Tapi saya bersyukur saya juga diajarin di sana, jadi selalu perform the best gitu ya. Jadi 8 tahun di sana, terakhir level saya sudah manajer, gaji 20 juta teman-teman. 20 juta bagus gak tuh? Kalau sekarang mungkin 20 juta biasa ya teman-teman ya. Tapi teman-teman harus bayangkan itu 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu gaji 20 juta tuh bikin orang tuh sombongnya minta ampun ya. Bikin kalau jalan tuh kepalanya tuh naiknya ke atas gitu loh. 18 tahun yang lalu 20 juta tuh luar biasa ya, bagus banget ya. Saya kalau dibanding sama teman-teman seangkatan saya merasa saya ya agak sedikit di atas gitu ya. Nah, orang seperti ini kenapa sih bisa join jadi agen asuransi? Nah, pengen tahu kan ya ceritanya ya. Jadi saya itu sebenarnya nggak ada niatan untuk jadi agen asuransi awalnya. Jadi saya ini adalah klien nasabah ya. Saya justru kasihan sama agen saya yang agen asuransi yang bolak-balik nawarin ke saya ya. Malah agen saya ini pernah nawarin suami saya, ditolak ya. Dan tanpa sengaja dia datang ke kantor saya pakai call calling ya, mereka tuh pakai call yang dia bilang saya ini dari perusahaan yang kerjasama dengan Bank Permata, dia bilang gitu dulu ya, ngomongnya gitu ya. Terus saya pengen minta pendapat, dia bilang gitu. Nah akhirnya dia datang, ya kan saya pikir saya juga auditnya bank, mungkin saya bisa kasih masukan. Dia datang, dia prospek, saya orangnya agak baik ya, kalau suami saya tuh agak galak sama dia, udah diusir gitu ya. Saya baik, saya ambil polis sama dia ya.
saya ambil polis sama dia. Bahkan saya merasa kasihan karena saya pikir, aduh ini anak tuh sebenarnya rajin banget loh, naik turun bus, anak baru lulus, nggak kerja, tapi langsung jadi agen asuransi, penghasilan paling berapa sih ya, paling juga 5 juta ya, kasihan ya. Nah jadi saya perlu bantu dia, jadi saya tuh ngasih referensi banyak ke dia, ya. Saya kalau kasih referensi, itu tuh fotokopi, ya, kartu nama yang rapi, terus saya yang banyak berlembar-lembar saya kasih ke dia. Kadang-kadang saya bikin janji sama temen, makan siang, nanti saya telepon dia, kamu datang ya, saya janji makan siang, saya bawa teman 1, nanti saya bantuin ngomong, nanti kamu bisa closing, gitu ya. Itu kayak gitu, sering banget. Jadi teman-teman kantor satu persatu udah ngambil sama dia karena saya bikinin janji makan siang, dia datang, terus nanti saya bantu ngomporin, saya juga udah ambil kok, ini bagus kok, kamu perlu lah, kayak gitu. Nah nanti teman saya ambil, itu orang kantor udah banyak yang ngambil, saudara saya semua udah ambil. Nah satu hari waktu saya kenalin dia sama kakak saya, dia datang ke rumah kakak saya. Nah saya juga ikut hadir waktu itu. Nah waktu itu Sabtu Minggu, jadi agent saya ini bawa suaminya, ya. Dia bawa suaminya, karena suaminya nggak ada yang temenin. Terus akhirnya saya suruh suami saya namanya Edi juga, gitu ya. Jadi saya suruh Edi untuk temenin suaminya ngobrol, ya. Nah apa yang diobrolin para suami pada hari itu, ya. Suami saya, Edi, dia tuh nggak suka dengan pekerjaan saya walaupun gaji saya tinggi, ya. Gaji saya sih boleh dibilang waktu itu 20 juta, tinggi banget gitu ya. Tapi kerjaannya, itu teman-teman harus bayangkan, pekerjaan seorang auditor itu kita tuh bisa sampai pagi. Jadi bukan cuma sampai malam, tapi sampai pagi besokannya. Nah terpaksa yang nungguin siapa? Suami kan? Jadi dia tuh udah kesel banget ya, istrinya tuh kerjanya seperti itu ya. Dia terpaksa kadang-kadang harus nungguin sampai pagi, tidur di kantor klien, terus besokannya kita balik, pulang mandi ke kantor lagi, karena dia harus kerja kan, nggak mungkin nggak masuk kantor. Dan saya pun ikut, terpaksa harus ikut, jadi nggak tidur ya. Ini orang manusia baja nih, bisa berhari-hari nggak tidur kerja ya dulu ya. Nah pekerjaan seperti itu dia nggak suka, jadi waktu obrolan para suami itu, ternyata Edi itu nanya kepada si leadernya ini, suami dari agent saya ini, bagaimana sih caranya jadi agen asuransi? Gitu ya. Jadi dia bertanya, mau menyodorkan istrinya sebenarnya ya. Mau suruh saya coba jalankan. Nah, tapi waktu itu dibilang ya udah datang aja hari Sabtu dengar BOP ya. Nah, jadi habis itu saya mau diajak untuk hadir BOP. Kira-kira saya mau nggak? Waduh, saya mah langsung nolak mentah-mentah ya teman-teman ya. Saya bilang, buat siapa sih mau jadi agen? Buat adik saya yang nggak dapat kerjaan. Adik saya mau masuk ke kantor saya nggak diterima gitu ya. Saya bilang, oh buat adik saya ya, saya bilang gitu. Enggak, buat kita. Saya bilang, ngapain? Tunggu dunia ini nggak ada pekerjaan buat saya, baru saya mau consider jadi agen asuransi ya, gitu ya. Nah teman-teman nggak pernah pandang sebelah mata ya. Tapi teman-teman ada satu kata-kata suami saya membuat saya mau hadir. Mungkin teman-teman boleh pakai juga ya. Dia bilang kita jadi orang harus selalu terbuka, ya, terbuka untuk segala macam peluang. Dengerin doang kan nggak salah, ya. Denger, suka kita jalankan. Kalau nggak suka kita nggak usah jalankan. Nggak ada yang bisa maksa kita. Kalau saya kan udah takut ya, kayak MLM gitu kan, takutnya kan dipaksa-paksa gitu kan, saya paling sebel gitu kan. Tapi dia bilang buktinya selama ini kalau ada orang yang menjebak kita MLM acara, terus kita nggak suka, kita nggak jalankan, emang dia bisa maksa? Nggak bisa kan, dia bilang gitu. Oh ya udahlah, datang gitu ya. Nah datang BOP, nah di BOP itu ternyata saya tuh menemukan ada beberapa fakta ya. Nah fakta pertama ya, jualan 150 juta, terus rekrut beberapa teman total 300 juta. Waktu itu waktu zaman dulu tuh masih 300 ya. Itu sudah bisa naik pangkat. Oh gitu ya, 150 juta. Perasaan orang yang saya kenalin aja udah lebih daripada itu saya pikir. Ya kan? Nah, bisa lah ya kayaknya sih ya, bisa naik pangkat tahun depan. Terus tahun depannya melakukan hal yang sama, nanti bisa naik pangkat lagi. Betul ya? Tahun depan melakukan hal yang sama, bukan sesuatu yang double, bisa naik pangkat lagi. Tahu-tahu sudah AM, waktu itu AM sekarang AD ya. Nah, di posisi AD, AM itu income-nya 100 juta. Nah, tengahnya saya lupa pokoknya ya, tapi yang jelas 150 juta saya ingat. Waktu tahun kelima punya income 100 juta saya ingat ya. Dan saya merasa melakukan hal yang sama kok tiap tahun, bisa punya income 100 juta di tahun kelima. Nah, saya langsung tergelitik hati saya ya. Saya langsung mikir, 5 tahun lagi saya kalau di kantor saya yang lama bisa nggak sih 100 juta?
Nah, teman-teman yang melihat peluang bisnis kita juga harus bandingkan dengan pekerjaan yang sekarang ya. 5 tahun ke depan, pekerjaan gue yang sekarang tuh bisa nggak sih 100 juta? Itu jadi pertanyaan buat saya. Saya merasa, waduh, belum tentu deh kalau punya 100 juta gitu ya. Kalaupun punya, belum tentu enak pekerjaannya, betul nggak? Jadi akhirnya saya bilang sama suami saya, bolehlah kita coba. Belum lagi, saya itu melihat ada satu fakta kedua yang membuat saya benar-benar emosi saya langsung kepengen jalanin adalah saya tuh melihat ada poster MDRT ya, $1 Million Roundtable. Itu menarik perhatian saya dan saya melihat ada nama agent saya tuh di papan pengumuman itu dia mencapai MDRT. Penasaran, MDRT itu apaan? Agent saya sebagus apa sih MDRT itu gitu kan, nanya orang. Nah, pas saya tanya-tanya ya, ternyata dibilangin yang mencapai MDRT itu adalah orang yang kira-kira punya penghasilan sekitar 20 juta per bulan. Loh, orang yang saya kasihani itu loh, yang saya kasih 5 juta loh, ternyata punya income sama loh dengan saya, gitu ya. Jadi saya merasa, hah? Jadi income-nya 20 juta gitu. Selama ini saya kasihan sama dia gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya merasa ya kalau model kayak dia aja anak baru lulus, masih pengetahuannya juga masih biasa-biasa saja gitu ya. Bisa income 20 juta. Saya kalau jalanin mestinya bisa lebih bagus ya. Gitu ya. Jadi saya merasa itu membuat saya semakin yakin. Akhirnya saya memutuskan saya join gitu di hari itu. Ya, yang awalnya datangnya ogah-ogahan ya. Nah, saya join dan saya mulai melakukan prospek di bulan pertama. Ternyata dari nasabah dari teman yang tersisa ya. Keluarga saya udah habis. Jadi masih ada keluarga Edi ya. Keluarga Edi pokoknya ambil, adiknya ambil gitu ya. Tapi teman-teman tahu nggak, cici saya, kakak saya yang diprospek sama agent itu, kan dia belum ambil kan? Nah, dia bilang sama saya, lu jadi agent nggak? Kalau udah jadi agent, gua ambil sama lu aja. Kan gua belum ngambil sama si ini, dia bilang gitu. Kan belum sign, ya kan? Nah, teman-teman apa yang saya bilang? Saya bilang, jangan. Kan dia udah datang, orangnya udah datang, udah kerja, betul nggak? Nggak boleh, kamu tetap ambil sama dia. Jadi saya tanya ke Edi juga, Edi bilang, lu sukses atau tidak di Prudential tidak tergantung satu case ini kan? Dia bilang, iya dong, masa tergantung satu case cici sih, ya kan? Saya bilang, enggak dong, pasti saya bisa cari yang lain. Ya udah, dia bilang udah, tetap kasih ke agent itu, ya. Jadi kakak saya tetap kasih ke agent itu, dia ngambil, walaupun saya udah mau jadi agent gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga harus mikir seperti itu ya. Di lapangan harus menghargai orang yang sudah bekerja, ya. Nggak boleh ambil jatah orang lain, nanti jatah kita juga diambil, ya. Nah, jadi teman-teman, akhirnya saya dalam 1 bulan, walaupun orang tersisa udah nggak terlalu banyak, tapi tetap dapat KPI-nya 40 juta dalam sebulan pertama, ya. 40 juta, terus saya langsung mikir, kan dibilang 150 kan, ini sebulan aja udah 40, udah hampir sepertiga jalan dong, betul nggak? Jadi saya merasa, waduh ini mah kalau sampai akhir tahun 150 mah pasti bisa lah gitu, semakin yakin. Nah, oleh sebab itu saya mulai ragunya itu ya, waduh ini perlu diseriusin apa enggak nih, atau cuman coba-coba aja gitu ya. Nah, di waktu itu saya bulan Maret join, jadi yang bulan April itu saya 40 juta ya. Nah, 40 juta itu penghasilannya berapa ya teman-teman? 1 juta. 1 juta ya. Teman-teman hitungnya gimana sih? 40 kali 30% ya teman-teman ya. Jadi dapatnya 12 juta. 12 juta dibagi per bulan. Jadi dapatnya 1 juta, penghasilan 1 juta ya. Tapi untungnya ya saya dulu nggak hitung seperti itu teman-teman. Untung ya. Saya hitungnya 40 juta selama 1 bulan saya berusaha saya dapat 40 juta. Sebenarnya komisi saya adalah waktu itu masih 99% kan. 99% selama 5 tahun ya. 99% kali 40 juta berapa yang saya dapat? 39 jutaan kan, betul nggak? Jadi saya merasa, lumayan ya, dalam sebulan iseng-iseng jalanin bisnis Prudential dapat 39 juta, gaji saya 20 juta. Jadi saya hitungnya seperti itu teman-teman. Jadi saya merasa, wah ini patut untuk dikonsider. Nah, jadi bulan April saya udah mulai ragu-ragu untuk memilih apakah mau memilih Prudential atau mau memilih
tetap kerja. Nah, teman-teman pernah dengar sharing saya bagaimana mengambil keputusan? Belum ya? Saya sih sebenarnya udah bosen banget sih cerita ini. Cuman saya anehnya itu banyak sekali orang yang suka dan selalu tiap kali sharing itu dipesenin, kamu sharing ya yang itu ya, yang bagaimana cara kamu mengambil keputusan. Salah satunya si Zulkifli itu, dia dulu juga dia bilang dia dulu dengar itu dan dia seneng banget ya. Nggak apa-apa saya sharing buat teman-teman ya. Jadi waktu saya ragu-ragu mau ngambil keputusan resign apa enggak ya, tentu nggak gampang karena udah kerja 8 tahun, gaji 20 juta ya, udah ada perasaan cintanya juga ke perusahaan yang lama ya. Tapi karena ragu-ragu, suami saya bilang gini, dia bilang gini deh, karena kan waktu itu leader saya lagi jalan-jalan ke luar negeri ya bulan April ya, dia lagi start club gitu, jadi saya nggak bisa konsultasi sama dia. Jadi akhirnya suami saya yang jadi leader saya ya, dia bilang gini, kamu dari kemarin maju mundur, sebenarnya apa sih yang faktor pertimbangan paling utama kalau mengambil keputusan untuk memilih satu pekerjaan? Biasanya apa? Faktor apa? Income, duit ya, mata duitan ya semua ya. Ya, income-nya dong, ya kan, yang dikasih di offer berapa, ya kan. Terus apa lagi teman-teman? Waktu, ya. Jadi waktunya juga mesti tahu dong kalau pekerjaan seperti yang kayak saya punya sampai pagi mah nggak worth it gitu ya. Terus apa lagi teman-teman? Nah, waktu itu saya merasa saya perlu pekerjaan yang bisa menambah pengetahuan saya. Jadi saya bisa bertumbuh. Karena kalau pekerjaan saya yang di Arthur Andersen jujur bagus banget karena ilmu kita tuh bertambah terus, update terus gitu ya. Ilmu accounting, segala macam ya. Terus dia bilang coba deh sebutin satu lagi, dia bilang. Akhirnya saya ya karena nggak ada pilihan lagi saya bilang prestige ya. Prestige itu ya mungkin posisi lah ya, manajer, direktur, presidir gitu ya. Terus atau mungkin kerja di perusahaan besar atau kecil ya, lokasi segala macam itu prestige ya. Nah, terus habis itu dia bilang coba kamu bobotin dari yang paling penting ya. Dia bilang kasih bobot dulu. Ini bobot ya. Bobotnya jadi kalau misalnya yang bagus, yang paling penting kamu kasih angka 4. 3, 2, 1 ya. Nah, akhirnya saya timbang-timbang ini, akhirnya saya memilih faktor waktu yang menjadi faktor paling penting buat saya ya. Nomor 2 baru income, nomor 3 knowledge, yang terakhir adalah prestige. Jadi ini bobot yang saya berikan ya. Nah, ini bobotnya. Terus setelah itu dia garis begini. Dia bilang ini kantor yang lama, ini Prudential. Yuk kita kasih nilai, dia bilang ya. Masing-masing angkanya 1 sampai 4. Kalau bagus dikasih 4, jelek dikasih angka 1 ya. Terus dia bilang kalau dari segi income, kantor kamu yang lama gajinya udah cukup bagus belum? Kasih angka berapa? 4 ya. Ya. Prudential kasih income yang bagus gak? Ratusan juta loh, 100 juta loh. Bagus dong mestinya kan? Nah, tapi waktu zamannya saya hanya 1 orang yang punya income 100 juta. Dibilang sih memang secara hitung-hitungan bisa 100 juta, tapi cuma 1 orang. Ragu-ragu juga ya, bener gak? Jangan-jangan gak ada lagi orang nomor 2, ya kan? Nah, jadi waktu itu jujur teman-teman saya kasih angka 3 teman-teman, ya. Mungkin teman-teman saat ini kalau cuma pikir 100 juta, nggak usah ragu-ragu teman-teman, kasih angka 4. Kalau perlu kasih angka 10, ya. Jadi sebenarnya zamannya saya berbeda. Waktu itu saya pikir ya udahlah kasih angka 3 aja lah, ya. Belum tentu terbukti, ya kan? Dari segi waktu, kantor saya yang lama ini ya jelek lah ya. Kalau ini fleksibel, kita bisa atur. Dari segi pengetahuan, kantor saya yang lama gimana? Bagus ya, 4 juga, 4 ya, 4. Kalau dari segi pengetahuan di Prudential saya kasih angka 3. Karena saya merasa mungkin ya nggak belajar accounting, saya belajar sesuatu yang baru ya. Terus prestige gimana? Kalau prestige itu kantor saya yang lama keren ya, keren banget 4 ya. Kalau agent prestisnya gimana? 1. Itu kasihan nggak sih yang sana nggak kelihatan? Ini kelihatan? Lebih kelihatan ya. Nah, jadi prestis 1 ya. Jadi agent nggak keren ya. Malu nggak teman-teman jadi agent? Hah? Malu nggak? Wow, ngomong nggak malu. Coba kumpul-kumpul keluarga atau reunian teman-teman gitu. Kalau ditanya profesinya sekarang apa, berani nggak ngomong agent?
Kenyataannya sih kebanyakan malu, gitu. Teman-teman, makanya teman-teman kalau jadi agent yang sukses, nggak malu teman-teman ya. Kalau ada reuni atau apa, bangga agen asuransi yang sukses, gitu loh teman-teman ya. Agen asuransi juga bisa sukses ya. Nah, kalau reunian, nanti minggu depan saya juga reunian ya, yang sumbangannya paling gede, gitu dong ya. Nah, jadi teman-teman gini ya, jadi setelah teman-teman dapat nilainya ini, teman-teman lihat deh, yang angka 4-nya yang ini ada 3 biji nih, yang ini cuma 1, yang ini ada angka 1, ini juga ada angka 1, betul nggak? Ini angka 3, 2, kalah nggak? Kelihatannya kalah ya, tapi ternyata kata suami saya, dia bilang kalau dalam mengambil keputusan ya di manajemen ada yang namanya making decision analysis. Making decision analysis itu harus dikalikan dengan bobotnya masing-masing ya. Kalau ini dikali, ini dapat angkanya 12. Kalau ini dikali dapat angkanya 9. Ini angkanya 4, ini 16, ini 8, ini 6, ini 4, kalau ini 1 ya. Nah, habis itu ini dijumlah 12 tambah 4 tambah 8 tambah 4 28, 9 tambah 16 tambah 6 tambah 1 dapatnya 32. Jadi yang dipilih adalah 32 Prudential gitu. Jadi saya akhirnya memilih Prudential karena hitungan seperti ini ya. Teman-teman boleh bantu agentnya hitung kalau misalnya yang belum masih ragu-ragu, maju mundur, ya coba deh pakai hitungan ini ya. Saya begitu melihat ini saya langsung decide ya. Jadi tahun 2001 bulan Mei saya udah full time di Prudential ya. Waktu full time di Prudential saya merasa wajar. Pada saat kita baru full time kita pasti ada, apalagi kalau mengalami kendala ya, kita tuh merasa ini bener gak sih ambil keputusan seperti ini. Ada nggak yang baru resign terus yang ketar-ketir jangan-jangan salah gitu ya. Itu saya juga alami teman-teman ya. Tapi jangan usah khawatir. Kenapa teman-teman? Saya justru merasa saya resign itu adalah salah satu milestone terbesar dalam hidup saya. Keputusan yang paling baik yang saya pernah lakukan di hidup saya. Saya bisa kebayang kalau misalnya saat itu saya nggak resign dan saya sudah mulai mengalami penolakan di lapangan ya, mulai ada kekecewaan, mulai ada sakit hati, terus saya masih punya pekerjaan yang dipegang di tangan, gimana? Biasanya gimana? Balik. Kita pasti akan kecenderungannya tuh balik. Jadi kalau kita mulai mengalami kendala di Prudential, sementara kita masih ada pekerjaan yang sebelumnya, pasti akhirnya teman-teman lebih banyak meluangkan waktu untuk kembali ke pekerjaan yang lama. Dan lama-lama Prudential ditinggal, makin ditinggal makin hilang. Nah, saya bersyukur saya ngambil keputusan resign, teman-teman. Teman-teman yang belum resign ada? Ada. Coba, kalau Anda belum berhasil di Prudential, mungkin ya, keputusan resign akan membantu Anda untuk sukses di Prudential. Ya. Saya berani banget suruh orang resign karena saya yakin banget di Prudential ini tuh bisnisnya tuh paling fair, tidak pandang suku, nggak pandang pengetahuan, nggak pandang kepinteran gitu ya. Asal kita mau bekerja keras, punya kesempatan yang sama teman-teman. Punya kesempatan yang sama untuk sukses gitu, asal teman-teman mau berusaha ya. Jadi kalau di company kan kadang-kadang gini ya, kita udah bekerja dengan sebaik mungkin, tapi promosi tetap nggak bisa kasih ke kita karena posisinya nggak ada, betul nggak? Tapi kalau di Prudential ada nggak bilang AAD udah penuh gitu, ada nggak? Tahun ini AAD udah penuh kuotanya, nggak bisa naik lagi. Nggak bisa ya. Kalau zaman saya udah bekerja keras, udah bagus ya, saya nggak bisa promosi ke level lebih tinggi hanya gara-gara posisinya nggak ada, yang di atas nggak ada yang resign, gitu. Itu sering kali kan terjadi kan. Nah teman-teman di Prudential ini asal teman-teman mau berusaha, bekerja keras, apalagi udah resign, udah nggak ada pilihan lain, satu-satunya jalan harus sukses. Nah itu teman-teman pasti akan langsung sukses teman-teman. Ya, jadi boleh consider untuk full time di Prudential. Anda pasti akan jadi sukses gitu. Nah tahun
tahun pertama itu saya melakukan penjualan jadi agen ya. Nanti saya cerita bagaimana mental-mental yang harus dipunyai oleh seorang penjual yang baik ya. Agent yang baik itu seperti apa. Tapi hari ini di sesi ini saya mungkin akan lebih banyak cerita bagaimana mengembangkan bisnis segala macam ya. Nanti skill jualan segala macam nanti di sesi kedua ya teman-teman ya. Jangan tinggalkan ruangan ini karena sesi kedua jauh lebih seru gitu ya. Oke. Nah, jadi hari ini saya akan bahas ya teman-teman ya. Di tahun kedua itu saya promosi teman-teman ya. Teman-teman makanya hari ini saya memilih topik panggung promosi dan panggung prestasi. Tadi sempat disinggung oleh Pak Editation panggung kemenangan tahun depan ya. Di Prudential itu kita punya panggung kemenangan, yaitu panggung promosi dan panggung prestasi. Teman-teman kalau di Prudential, teman-teman tidak mencicipi yang namanya panggung promosi atau panggung prestasi. Aduh, mendingan gak usah gitu ya, gitu. Jadi itu serunya itu gitu ya. Serunya harus jadi star ya, harus selalu naik panggung. Panggung ini sesuatu yang harus teman-teman tuju ya. Jangan bilang aduh aku nggak suka panggung gitu ya. Tapi ya di Prudential ya kita harus selalu maju ke panggung. Itu baru seru ya. Jadi targetkan tiap tahun teman-teman harus naik ke panggung promosi dan prestasi ya. Nah, pertama-tama saya mau bahas tentang panggung promosi ya. Ini nggak bisa next. Nextnya naik ke atas atau ke bawah. Oke. Nah, panggung promosi. Jadi teman-teman gini. Promosi dan prestasi ya. Kalau promosi itu kan ada batasnya ya. Jadi kita promosi nanti udah AD gitu, udah beres gitu ya. Tapi teman-teman, menurut saya kalaupun kita udah AD, kita kalau bisa setiap tahun tuh mempromosikan orang, betul nggak? Nah itu baru bagus ya. Kita tiap tahun bisa mempromosikan orang. Jadi waktu saya jadi agent pun saya udah dibilangin, kamu harus promosi ke UM gitu. Dan kalau bisa jangan sampai nama Anda tidak dipanggil. Gitu ya. Nah, jadi saya tahun pertama saya langsung promosi UM ya tahun 2002 saya promosi UM. Habis itu tahun depannya lagi jangan ketinggalan promo SUM, waktu itu ya tahun 2003, terus 2004 udah selesai ya, udah AD ya, udah AM. Dulu kan UM, SUM, AM gitu ya. Beres semua gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa sih mesti promosi? Kenapa promosi itu begitu penting? Ya, teman-teman tahu nggak sih kalau agency compensation, saya ulang sedikit ya. Kalau nggak promosi itu berarti apa? Botol yang tolol gitu ya. Atau botol banget gitu ya, gitu ya. Nah, kalau agent itu kan dapatnya kan cuma 100% ditambah dengan agent get agent 2%, total hanya 102 teman-teman. Kalau Anda nggak promosi, udah segitu aja yang warna merah, gitu. Terus padahal ini layarnya masih kosong ya, di sebelahnya masih kosong. Teman-teman tahu nggak? Di layar kosong itu masih banyak duit.